Part 12 novel Nine Star Hegemon Body Art Bab 26 sampai dengan 27 Wilde yang menakutkan. Wilde, apa yang terjadi barusan? Kenapa kekuatanmu tiba-tiba meledak begitu banyak? Begitu mereka sampai di rumah, Long Chen segera bertanya kepada Wilde tentang apa yang terjadi. Pada saat itu, Wilde bahkan memberi Long Chen perasaan mengintimidasi. Aku tidak tahu. Ketika saya melihat orang itu akan memukul Anda, kepala saya berdengung dan seluruh tubuh saya menjadi panas. Rasanya seperti energi yang tidak habis-habisnya keluar dari tubuh saya, Wilde menjelaskan dengan tidak yakin. Long Chen meletakkan tangannya di bahu Wilde dan menggunakan kekuatan spiritualnya yang luar biasa untuk menyelidiki tubuhnya. Tetapi ketika itu masuk ke dalam tubuhnya, ia menemukan situasi yang benar-benar mengejutkan. Tubuh Wilde berbeda dari setiap orang. Kebanyakan orang memiliki banyak meridian yang berliku di tubuh mereka. Tapi Wilde hanya punya 4 meridian. Keempat meridian itu beralih dari dantiannya ke keempat anggota tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen pernah mengalami hal seperti itu. Selain itu, hal yang paling mengejutkan bukanlah meridian aneh ini, tetapi tubuh fisiknya. Sebagian besar selnya menjadi tertutup, seolah-olah mati. Tapi itu bukan kematian sejati. Long Chen bisa merasakan bahwa begitu panas melewati mereka, sel-sel ini yang dalam animasi ditangguhkan akan segera menelan sel yang melewati mereka sebelum kembali ke keadaan kematian palsu mereka. Wilde benar-benar makhluk aneh. Long Chen tetap bingung setelah mempertimbangkan ratusan kemungkinan sebelum akhirnya dia sampai pada teori tertentu. Wilde, apakah kamu pernah benar-benar kenyang sebelumnya? Tanya Long Chen. Aku makan sampai kenyang, kata Wilde. Katakan padaku yang sebenarnya. Iya, setengah saja sudah cukup bagiku. Wilde tidak berani menyembunyikan kebenaran. Wilde, ingat. Aku adalah saudaramu, Long. Kamu tidak bisa mengatakan kebohongan lagi di masa depan. Kalau tidak, saya akan marah, Long Chen memperingatkan dengan serius. Kakak Long, aku tahu. Melihat ekspresinya yang marah, Wilde dengan gugup setuju. Izinkan saya bertanya, apa yang perlu kamu makan untuk merasa lebih kuat? Daging. Daging jenis apa? Daging apa saja. Tapi daging sapi adalah yang terbaik. Saya sudah makan sedikit. Long Chen mengangguk. Konstitusi khusus Wilde memiliki 99% selnya dalam keadaan mati suri. Itu karena tidak ada energi yang cukup untuk menyediakan bagi mereka. Untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka harus memasuki kondisi seperti itu. Bahkan dengan kenangan Pilgotnya, Long Chen belum pernah melihat tubuh yang aneh ini. Meski sudah memiliki tubuh yang kuat, hanya kurang dari 1% selnya yang berfungsi. Jika semua selnya diaktifkan, maka seberapa mengerikankah itu? Hanya memikirkan tentang Long Chen yang ketakutan. Tapi Wilde adalah orangnya sendiri, dan semakin kuat dia, semakin baik. Berapa banyak daging yang bisa kamu makan dalam sekali jalan? 5 kilogram. Wilde ragu-ragu dan dia mengangkat satu jari. Kebenaran. Seekor sapi utuh. Kebenaran. Aku bisa makan 5 sapi. Katakan kebenaran. Suara Long Chen sekarang berteriak. Aku tidak tahu. Tetapi saya pikir jika saya memiliki 10 ekor sapi, itu sudah cukup. Wilde memiliki ekspresi yang agak pahit, dia belum pernah makan sebanyak itu, jadi dia sendiri tidak tahu berapa banyak yang bisa dia makan. Long Chen menggelengkan kepalanya, tercengang. Oke, besok aku akan pergi membeli seluruh padang rumput untukmu. Kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Keesokan harinya, Long Chen menyuruh Bao Er untuk menemukan padang rumput di pinggiran. Padang rumput itu tidak terlalu besar, tetapi ada lebih dari 1000 sapi di sana. Long Chen membiarkan Wilde pergi, dan hasilnya adalah keesokan harinya, semua orang yang bekerja di padang rumput melarikan diri. Mereka kemudian datang ke Bao Er untuk melaporkan bahwa Wilde adalah orang biadab. Dia akan mengambil seekor sapi dan meninju sampai mati, merobek salah satu kakinya dan baru mulai makan saat masih meneteskan darah. Mereka semua gemetar mengingatnya, takut Wilde akan tertarik pada mereka dan memakannya.
Long Chen tidak punya pilihan lain selain menyewa selusin koki yang secara teratur pergi untuk memasak untuk Wilde. Baru saat itulah Wilde makan makanan yang dimasak. Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa sementara Wilde hanya bisa makan 10 ekor sapi di hari pertama, setiap hari, nafsu makannya semakin besar. Karena setiap sapi hanya 2 atau 3 koin emas, Long Chen tidak khawatir dalam kemiskinan. Bahkan, dia senang dengan apa yang terjadi. Fakta bahwa nafsu makan Wilde bertambah adalah tanda bahwa sel-selnya mulai berangsur-angsur bangun. Begitu semua selnya terbangun, Wilde akan benar-benar berubah. Setelah menyelesaikan urusan Wilde, Long Chen memasuki pengasingannya sendiri. Pertarungan dengan lelaki yang terluka itu memberinya rasa krisis yang luar biasa. Perasaannya sejak hari itu adalah bahwa lelaki yang terluka masih menahan diri. Meskipun dia bukan ancaman untuk saat ini, Long Chen masih merasa bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Setelah bergabung dengan jiwa Dewa Pil, kemampuannya untuk merasakan bahaya menjadi semakin besar. Terakhir kali, lawannya tidak siap dengan benar. Begitu lawannya siap, Long Chen mungkin benar-benar akan mati. Tapi dia masih tidak menyesalinya. Bahkan jika dia diberi kesempatan lagi, dia masih akan menangani hal-hal dengan cara yang sama. Kalau tidak, cambuk yang diterima Wilde akan tinggal selamanya di hatinya. Jantung tidak bisa dibiarkan memiliki ketidaksempurnaan, atau akhirnya akan menjadi iblis hati. Long Chen memasuki pengasingannya dengan penuh tekad kali ini, dan dia mulai dengan liar menyerap pil Feng Fu. 7 hari kemudian, bintang Feng Fu di bagian bawah kakinya akhirnya mengeluarkan suara yang meledak. Bintang Feng Fu telah banyak berubah di bawah penyerapan energi obat yang tak ada habisnya Long Chen. Kulit luarnya yang halus tercurah, dan yang mengejutkan Long Chen adalah bagian dalamnya tampak seperti bintang. Tetapi bintang ini agak tidak jelas. Itu dipenuhi dengan ritme kehidupan, suatu kondisi yang mengejutkan. Itu adalah bintang pertama dari 9 bintang hegemon Body Art, Feng Fu Star. Long Chen saat ini tidak lagi bisa merasakan apa tingkat kekuatannya, dan dia dipenuhi dengan kejutan. Ledakan! Bintang Feng Fu yang menumpahkan lapisan luarnya tiba-tiba bergetar, dan energi yang menakutkan bahkan membuat ruangan bergetar. Sial, gerakan yang luar biasa. Meskipun khawatir, sudah terlambat bagi Long Chen untuk melakukan apapun. Seluruh ruangan hancur berantakan seperti kertas. Pada saat yang sama, energi surga dan bumi mengalami kejutan besar dan dengan liar melonjak menuju Long Chen. Bang! Long Chen memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terasa seperti berada di ambang meledak, dan dia pingsan. Ketika Long Chen sadar, dia melihat ibunya dengan cemas memeriksanya. Melihat dia terbangun, dia sangat cemas dan bahagia. Chen Er, kamu menakuti ibumu. Apa yang kamu lakukan? Long Chen dengan cepat menjawab, Bu, tidak ada yang terlalu besar. Ledakan tungku adalah normal saat memurnikan pil. Dia hanya bisa menggunakan ledakan tungku sebagai alasan. Tidak mudah meyakinkan ibunya, tetapi begitu dia melakukannya, dia menggunakan indera ilahi untuk memeriksa isi perutnya, hampir mengeluarkan seruan kaget. Dia entah bagaimana mendapatkan sebuah dantian. Tempat yang semula kosong sekarang memegang 3 siklon yang perlahan-lahan berputar. Apa yang sedang terjadi? Memperhatikan bahwa Feng Fu Star di bagian bawah kakinya masih ada di sana, dia agak santai. Tapi melihat ketiga siklon di dantiannya masih membuatnya diam. Ketika spirit root pribadinya telah diekstraksi, dantiannya telah berubah menjadi tanah yang tidak lain adalah kematian. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipulihkan. Kecuali kalau... Apakah ini berarti bahwa setelah mengkondensasi bintang Feng Fu, dantian akan direkonstruksi? Memikirkan kembali apa yang telah terjadi tepat sebelum dia pingsan, dia tahu bahwa energi mengerikan dari langit dan bumi yang melonjak ke dalam dirinya adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Energi itu telah gila mengamuk, itu bukan sesuatu yang bisa digunakan orang. Mungkinkah itu berarti energi yang telah digunakan untuk menghancurkan dantian asli dan kemudian membangun yang baru di tempatnya? Tapi sebenarnya, Long Chen salah. Seni tubuh hegemon 9 bintang adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan.
Jika dia benar-benar memiliki dantian pada waktu itu, maka dia sudah mati. Meskipun Long Chen tidak bisa mengetahuinya, dia terus memeriksa perubahan dan menemukan bahwa dia benar-benar dapat berinteraksi dengan 3 topan dalam dantiannya. Apakah aku benar-benar merekonstruksi seorang dantian? Long Chen mencoba menarik energi di dalam topan ke seluruh tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada halangan sedikit pun. Dia dengan mudah dapat menggunakan energi itu. Dengan cap kakinya, energi Feng Fu Star juga mengalir keluar tanpa jeda sedikit pun. Long Chen benar-benar bingung, apa artinya ini? Apakah itu hanya untuk mendapatkan cadangan ki spiritual lainnya? Dengan pemikiran sederhana, Long Chen menarik energi Feng Fu Star ke dalam dantiannya. Dia segera merasa seolah-olah gunung berapi meledak di dalam dirinya. Energi mengerikan itu seperti tsunami yang meledak. Seteguk darah dengan cepat dimuntahkan olehnya, dan dia hampir pingsan lagi. Long Chen berbaring di tanah dengan terengah-engah, penuh dengan kejutan dan teror. Bahkan organ internalnya telah diguncang dan robek. Dengan cepat menelan pil penyembuhan, energi obat menyelimuti tubuhnya. Wajah pucat Long Chen secara bertahap kembali normal. Apa yang sedang terjadi? Long Chen dengan marah menggeram. Baru saja dia hampir bunuh diri. Itu benar-benar konyol. Tapi dia tidak punya jawaban. Dalam hal seni tubuh hegemon 9 bintang, semua yang ada dalam ingatannya adalah bagaimana mengolahnya, semua informasi lain tentang itu hilang. Tidak ada peringkat, tidak ada asal, dan tidak ada cara menggunakannya. Dalam beberapa hal, cacatnya sangat mirip dengan miliknya. Long Chen tersenyum pahit. Dia tidak memiliki roh root, tidak ada tulang roh, dan tidak ada darah roh. Ketiga hal ini telah direnggut, jadi dia mengira dia cukup cocok dengan seni bintang hegemon 9 bintang. Tetapi jika dia tidak bisa mencari tahu apa yang terjadi setelah peristiwa aneh seperti itu, Long Chen tidak akan bisa menerimanya. Menggertakkan giginya, dia melanjutkan interaksinya dengan Feng Fu Star-nya. Kali ini Long Chen tahu untuk tidak menggunakan jumlah besar itu. Dia perlahan-lahan menarik jumlah kecil, sedikit demi sedikit. Ledakan! Ketika sedikit energi memasuki dantiannya, Long Chen jelas merasakan 3 siklon menjadi 10 kali lebih besar dalam sekejap. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah ketika sedikit energi Feng Fu Star masuk, mereka beralih dari perlahan-lahan berputar ke putaran yang gila-gilaan. Setelah berputar liar dari 3 siklon, energi tak berujung segera mengalir ke seluruh tubuh Long Chen, mengisinya dengan kekuatan. Long Chen akhirnya menemukan salah satu rahasia seni tubuh hegemon bintang 9. Itu benar-benar terlalu mengejutkan dan terlalu menakutkan. Bahkan Long Chen sendiri agak takut. Apakah ini yang dimaksud dengan transformasi bintang 9 dalam ingatanku? 3 siklon di dantian saya, apakah mereka menunjukkan 3 transformasi? Hanya setelah waktu yang lama Long Chen perlahan menenangkan pikirannya. Karena dia memiliki 3 topan sekarang, maka menurut tingkatan dunia lainnya, dia akan menjadi pemula yang lemah di Heavenstage ketiga kondensasi Qi. Tetapi untuk apakah dia benar-benar lemah, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui Long Chen. Penemuan ini memberinya kejutan dan kegembiraan. Dengan sentuhan cincin ruangnya, kulit binatang purba muncul di tangannya. Itulah yang dia peroleh sebagai imbalan menyuap seorang pakar kondensasi darah. Membagi surga, hehe, biarkan aku melihat rahasia apa yang tersembunyi di dalam dirimu. Melihat 9 titik merah pada halaman hidi binatang buas, Long Chen tenggelam ke dalam perenungan yang mendalam. 9 titik ini tidak memiliki pola sedikit pun. Tidak ada penjelasan, tapi kali ini, Long Chen dengan hati-hati memeriksa mereka dan menemukan bahwa ada garis yang sangat samar menghubungkan mereka. Ini seharusnya 9 titik akupunktur. Long Chen harus melihat mereka untuk banyak waktu sebelum sampai pada kesimpulan ini. Dalam benak Long Chen adalah peta meridian yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya setelah turun masing-masing dari mereka dia sampai pada kesimpulan seperti itu. Orang lain mungkin memikirkannya sampai mereka mati sebelum mencari tahu. Masukkan Liao, bergabung dengan Hui Ming, bergegas ke Kuci, bergabung dengan Lao Gong. Long Chen diam-diam membisikkan nama-nama 9 poin saat dia mengikuti sepanjang jalur meridian mereka.
Dia berhenti. Ini bukan teknik kepalan tangan atau telapak tangan, tapi senjata skill pertempuran. Teknik yang luar biasa. Long Chen mempelajarinya dan menemukan bahwa ketika Qi mengalir melalui 9 titik ini, seolah-olah sungai yang dibendung telah meledak. Setelah melewati 9 belokan, itu pasti akan menakutkan sampai ekstrim ketika dirilis. Dia pasti mendapatkan harta saat ini, dan meskipun Long Chen tidak tahu apa kelasnya, itu pasti tidak rendah. Di bawah desakannya, Qi dan Tiannya mengalir keluar menuju titik Liao, tetapi ketika ia mencoba untuk mendorong energi spiritualnya ke titik akupuntur kedua, ia menemukan bahwa ia tidak dapat melanjutkan. Hah! Setelah jeda singkat, Long Chen mengerti bahwa teknik ini harus memiliki persyaratan yang sangat tinggi dalam hal energi spiritual. Tanpa energi spiritual yang cukup, tidak mungkin untuk menggunakannya. Menyerah pada energi spiritual dan Tiannya, ia mulai menggunakan Feng Fu Star-nya. Seperti yang dia harapkan, Feng Fu Star-nya dipenuhi dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada dantiannya. Tetapi ketika dia tiba di titik akupuntur keempat, dia mulai berhenti. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mencapai poin ke-6. Aku tidak percaya aku tidak bisa melakukan ini. Long Chen mengepalkan rahangnya dan mengirim seuntai energi spiritual dari Feng Fu Star-nya ke siklon dantiannya. Siklon segera melepaskan energi liar. Mengontrol energi itu, dia dengan cepat berkembang. Ke-6. Ke-7. Ke-8. Sampah. Long Chen tiba-tiba berhenti dan buru-buru mengingat energi spiritualnya. Menggunakan akal ilahi, ia memeriksa meridiannya. Dia terkejut menemukan bahwa meridiannya sudah mulai rusak dari energi yang menakutkan itu, dan air mata mulai muncul. Jika Long Chen sudah selangkah terlambat dalam mengingat energi spiritualnya, meridiannya akan benar-benar meledak. Jika meridian benar-benar meledak, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Keringat menetes dari punggungnya karena ketakutan. Sial, aku tidak bisa berlatih dalam hal ini untuk saat ini. Long Chen hanya bisa dengan enggan menyerah untuk berlatih membagi surga. Menelan pil penyembuh meridian, ia dengan cepat mengembalikan meridiannya yang sedikit rusak. Long Chen berdiri dan berjalan keluar. Membuka pintu, dia menghirup udara segar dalam-dalam, pulih dari keletihannya karena latihan yang berkelanjutan. Pada saat ini, matahari baru saja mulai terbit di timur. Long Chen membuat beberapa pertanyaan untuk Bauer. Perkebunan mereka baik-baik saja. Wilde juga baik-baik saja dan makan sampai dia kenyang setiap hari. Ini membiarkan Long Chen santai. Dia mengganti pakaiannya dan bersiap untuk pergi ke Gubernur Alkemis untuk meminta bantuan dari Grand Master Yun Qi. Tapi Long Chen agak gugup. Alkemis biasa fokus pada budidaya pil api dan tidak membagi perhatian mereka pada keterampilan pertempuran. Ini adalah untuk memusatkan seluruh energi dan upaya seseorang, sehingga seseorang dapat melakukan perjalanan lebih jauh di jalur pil. Alkemis biasanya benar-benar sombong dan tidak peduli dengan budidaya bela diri. Itu juga yang Grand Master Yun Qi telah mengingatkan Long Chen pada hari itu. Tapi Long Chen memiliki pemikiran sendiri tentang masalah ini. Dia telah diintimidasi terlalu lama, dan tanpa kekuatan bela diri yang kuat, dia tidak merasa aman. Tidak peduli apa status atau posisi, itu semua tidak ada artinya bagi Long Chen. Di hadapan kekuatan sejati, hal-hal seperti itu selemah kertas. Long Chen tidak tahu bagaimana reaksi Grand Master Yun Qi ketika dia melihatnya. Long Chen! Long Chen sudah berjalan beberapa blok dalam kegugupannya ketika tiba-tiba teriakan hangat terdengar. Memutar kepalanya, dia melihat kereta telah berhenti di kejauhan. Membuka sampul adalah seorang wanita muda yang dengan senang hati memandang Long Chen. Itu adalah putri kekaisaran Chu Yao. Chu Yao. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk sedikit khawatir melihat Chu Yao, tetapi untuk beberapa alasan, setelah beberapa saat menatapnya, sebagian besar kecemasannya menghilang. Chu Yao melihat sekeliling. Melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar karena seberapa dini, dia memberi isyarat. Cepat, masuk. Long Chen tidak menyangka Chu Yao benar-benar mengundangnya untuk berbagi kereta. Melihat senyumnya yang cerah,
Hati Long Chen melompat sedikit dan dia melompat ke kereta. Bagian dalam kereta itu sangat luas. Selain tempat tidur, ia juga memiliki meja teh dengan selimut. Sungguh kebetulan melihatmu di sini. Bagaimana kalau kamu ikut saya ke Sunset Mountain? Tatapan cantik Chu Yao pada Long Chen dipenuhi dengan sukacita, kebalikan dari aslinya yang kejam dan licik ketika dia pertama kali menangkapnya. Dengan seorang wanita cantik yang mengundang saya takut saya akan disambar petir surga jika saya menolak, tawa Long Chen. Wajah menawan Chu Yao memerah. Di dalam istana, dia memiliki banyak aturan dan batasan yang harus dia ikuti. Dia benar-benar menikmati cara bicara Long Chen yang riang dan tidak terkekang. Kereta perlahan meninggalkan kota menuju Sunset Mountain. Chu Yao, mengapa kamu pergi ke Sunset Mountain? Tanya Long Chen. Aku hanya ingin bermain-main. Untuk beberapa alasan, wajah Chu Yao menjadi sangat merah, membingungkan Long Chen. Aku tidak akan membawamu pergi dari sesuatu yang penting, kan? Tanya Chu Yao. Saya baru saja keluar berjalan-jalan. Bagi saya untuk bertepatan dengan kereta kamu dan keluar untuk bersenang-senang adalah sempurna, Long Chen tersenyum. Benar, apa adikmu baik-baik saja? Saya benar-benar minta maaf tentang apa yang terjadi terakhir kali. Long Chen masih merasa agak malu tentang apa yang terjadi dengan Pangeran Ketujuh. Dia baik-baik saja. Membuatnya sedikit takut juga baik, itu akan membuatnya berperilaku lebih baik, tertawa Chu Yao. Hanya dalam waktu singkat, mereka tiba di kaki Gunung Sunset. Chu Yao turun dan memerintahkan pengawalnya untuk mendorong kereta kembali. Menemani saya. Saya sangat suka pemandangan di sekitar sini. Chu Yao menunjuk ke jalan kecil di depan mereka. Ketika saya masih muda, saya sering datang ke sini untuk mendaki gunung ini. Tetapi sejak ayah saya memasuki pengasingan, saya belum memiliki banyak kesempatan seperti itu. Jejak kesepian yang menyedihkan muncul di wajahnya ketika dia mengatakan ini. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Tidak peduli di mana Anda dilahirkan, selalu ada banyak yang diinginkan. Long Chen, ada apa? Tanya Chu Yao ketika dia melihat bahwa Long Chen tampak murung. Hatinya menghangat karena kekhawatiran Chu Yao. Dia tidak tahu mengapa, tetapi meskipun dia hanya bertemu Chu Yao sekali, dia masih merasakan emosi yang rumit saat melihatnya. Mungkin itu berasal dari tidak tahu apakah dia adalah musuh. Tapi dia memberinya perasaan yang sangat bisa dipercaya yang tidak bisa dia jelaskan. Saya memang mengalami sedikit masalah baru-baru ini. Saya berharap untuk mengembangkan keterampilan pertempuran kelas yang lebih tinggi. Jika kamu ingin mengembangkan keterampilan pertempuran, maka datang saja untuk menemukanku. Saya bahkan tidak akan memungut biaya, canda Chu Yao, matanya cerah. Aku sudah mahir dalam 30 jenis keterampilan pertempuran. Mereka mengatakan bahwa saya adalah talenta puncak. Mahir dalam 30 keterampilan pertempuran? Dan kemudian menggunakan hanya satu serangan dengan cara yang sama berulang kali? Long Chen tidak bisa menahan keraguan. Hei, tampan seperti apa itu? Kamu meragukan saya. Sedikit kemarahan muncul di wajah Chu Yao. Tidak, aku tidak meragukanmu. Saya tidak percaya sama sekali. Canda Long Chen. Kamu bajingan, lihat. Dengan tangisan lucu, Chu Yao mengirim telapak tangan ke arah Long Chen. Telapak tangan Chu Yao mendarat di perut Long Chen. Meskipun dia tidak menggunakan energi spiritual apapun, kekuatan di belakangnya tidak kecil. Ketika mendarat di tubuhnya, itu masih mengeluarkan ledakan keras. Kenapa kamu tidak menghindar? Dia tidak mengira dia akan menerima pukulan itu. Jika aku menghindar, kamu tidak akan memukulku. Itu akan membosankan, tawa Long Chen. Meskipun tangannya terpisah darinya dengan lapisan pakaian, dia masih bisa merasakan perasaan aneh darinya. Long Chen. Melihat senyumnya yang langsung, dia merasakan kehangatan. Dia benar-benar dengan lembut meletakkan kepalanya di dada Long Chen. Tubuh Long Chen segera menjadi kaku. Situasi apa ini? Long Chen tidak berani bergerak 1 inci pun, berubah menjadi tunggul kayu. Wajah Chu Yao tiba-tiba berubah hangat, dan melihat ekspresi gugupnya, dia menutupi senyum. Kamu orang jahat,
saat itu ketika kamu bertarung, kamu seperti harimau memamerkan taringnya. Kenapa kamu menjadi anak kucing sekarang? Long Chen segera merasa canggung dan mengganti topik pembicaraan. Chuyao, aku tidak ingin memperlakukanmu seperti orang asing. Saya benar-benar merasa bahwa kamu perlu belajar beberapa keterampilan pertempuran kelas yang lebih tinggi. Wajah Chuyao memerah, dan dia menatap kosong ke Long Chen. Jika dia tidak ingin memperlakukannya sebagai orang asing, lalu dia ingin memperlakukannya seperti apa? Dia jelas telah salah mengerti arti Long Chen. Tetapi dalam menanggapi keseriusan Long Chen, Chuyao juga tegas. Aku tidak bercanda. Saya benar-benar mahir dalam banyak keterampilan pertempuran. Melihat. Dia mengulurkan tangan dan udara panas keluar. Lampu merah samar muncul di tangannya. Dia mengirim telapak tangannya ke pohon setinggi lebih dari 1 kaki dan itu bergetar, dedaunannya beterbangan. Ketika dia melepas telapak tangannya, sidik jari samar bisa terlihat di sana. Apakah kamu melihat? Ini adalah skill pertempuran kelas mortal yang tinggi, Flame Cloud Palm. Bagaimana itu? Apakah kamu takut? Chuyao senang dengan ekspresi terpesona Long Chen. Long Chen benar-benar terkejut. Kekuatan semacam ini masih bisa dianggap sebagai keterampilan pertempuran? Bahkan tanpa skill pertempuran, Long Chen dapat dengan mudah menumbangkan pohon seperti itu dalam 1 pukulan. Ya, itu benar-benar bagus untuk dilihat, jawab Long Chen dengan cepat. Gerakan Chuyao sangat cair dan halus, yang benar-benar menyenangkan untuk dilihat. Chuyao tampaknya tidak menangkap makna lainnya dan berpikir bahwa maksudnya dia telah mengejutkannya. Dia dengan sabar menjelaskan kepada Long Chen poin utama serangannya. Tetapi ketika Long Chen mendengar penjelasannya tentang cara menggunakan Flame Cloud Palm, Long Chen benar-benar terkejut. Berdasarkan apa yang dia katakan, maka secara teori, itu jelas teknik telapak tangan yang sangat kuat. Biarkan aku mencobanya. Begitu cepat? Tanya Chuyao dengan tak percaya. Long Chen tersenyum sedikit. Keterampilan pertempuran hanyalah cara untuk menggunakan energi spiritual. Melalui superposisi dalam meridian, mereka bisa memancarkan kekuatan yang kuat, itu saja. Long Chen sudah seakrab mungkin dengan meridian tubuhnya, jadi mendengarnya menjelaskan itu sudah cukup baginya. Energi spiritual dantiannya beredar dan energi berapi yang kuat meletus. Long Chen berteriak dan mengirim telapak tangan menabrak ke depan. Ledakan! Sebuah pohon besar, yang akan membutuhkan beberapa orang untuk membungkusnya, membentak, mahkotanya bersiul saat jatuh. Pohon besar itu menabrak tanah, membuat tanah beterbangan. Chuyao sedang menatap kosong, apakah Flame Cloud Palm ini benar-benar sama dengan miliknya? Tempat di mana pohon itu patah benar-benar hangus, tanda khusus dari Flame Cloud Palm. Long Chen mengangguk ke dalam, itu benar-benar layak menjadi keterampilan pertempuran kelas mortal yang tinggi. Kekuatannya luar biasa. Tapi melihat Chuyao di sampingnya dipenuhi dengan kejutan, hati Long Chen bergetar dan dia meraih tangan Chuyao. Chuyao, biarkan aku memeriksa tubuhmu.